Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, karyawan Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, PT BSA, dan siapapun yang hadir pada acara kajian virtual Ramadan 1443 Hijriah Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, insya Allah senantiasa dicintai Allah. Bersyukur kita siang hari ini bisa saling bermuajahah dalam majelis yang mulia. Kesaatan di majelis ilmi khairum min alfi rakaatin wa khairum min iyadatin alfi maridin. Sinten tiyang ingkang purun lenggah wonten majelis taklim, majelis ilmu, masih omong sesaat itu loh yang apik tinimbang amalan berupa sholat 1000 rakaat. Bahkan juga lebih baik daripada amalan yang berupa jenguk orang yang sakit yang jumlahnya 1000 orang. Nyambangi satu orang yang sakit saja oleh Allah diberikan ganjaran yang amat luar biasa. 70.000 malaikat senantiasa berdoa kepada Allah SWT dari pagi hingga petang, berdoa untuk mohonkan ampun kesalahan-kesalahan kita. Dari petang sampai pagi berdoa tidak berhenti. Kalau kita nyambai orang sakit, satu orang itu malaikat senantiasa berdoa untuk kita agar kita ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita hadir di majelis ilmu, majelis kajian virtual Ramadan 1443 Hijriah ini, insya Allah fadilahnya jauh lebih besar daripada itu semuanya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksud lain kecuali kita mengadakan acara semacam ini adalah dalam rangka kita ini mohon kepada Allah dengan ikhtiar semacam ini mudah-mudahan datang keberkahan di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Saya berkeyakinan bahwa memang ikhtiar kita yang maksimal itu juga akan menjadikan rumah sakit kita ini akan berkah. Mohon maaf, akan sukses. Namun keberkahan saya kira tidak yakin kalau itu hanya ikhtiar kita yang berupa pekerjaan kita yang barangkali profesional, tidak melibatkan unsur Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, acara ini para jemaah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera tempat kita bekerja selama ini. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu saja keberkahan itu berbanding lurus dengan mujahadah ikhtiar kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, tergantung bagaimana kualitas daripada mujahadah atau upaya kita. Demikian pula keberkahan itu akan Allah berikan kepada kita kalau kita ini memang bersungguh-sungguh untuk meraih keberkahan itu. Salah satunya adalah kesungguhan kita di dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, termasuk kajian virtual Ramadan 1443 pada siang hari ini. Jadi kalau kita mungkin siang hari ini mengikuti kajian ini dengan santai-santai, ya keberkahannya dari Allah ya barangkali secara logika oleh Allah juga dibuat santai, bisa jadi tidak diberikan. Jadi sekali lagi insya Allah saya berkeyakinan keseriusan kita di dalam setiap kegiatan, apalagi ini adalah kegiatan majelis ilmu, maka insya Allah itu yang akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini saya akan menyampaikan materi untuk peringatan bagi saya sendiri juga panjenengan semuanya sebagai sebuah gambaran ya. Kalau kita ingin masuk sebuah rumah, kalau rumah itu sedang terkunci, maka paling enak, paling nyaman untuk bisa masuk rumah itu adalah dengan menggunakan kunci yang pas. Dengan kunci yang pas, insya Allah kita akan bisa masuk rumah itu dengan baik. Memang bisa masuk rumah itu tanpa kunci,
Tapi itu bahaya, misalnya dengan mendobrak pintunya, itu bisa mencelakai diri kita, juga merusak bangunannya. Untuk yang berikutnya, gambaran selanjutnya adalah ketika panjenengan punya sepeda motor atau mobil, itu kan kalau tidak dikunci untuk menyalakannya juga nggak bisa. Maka kunci yang pas pun juga akan berfungsi agar sepeda motor atau mobil yang kita miliki bisa difungsikan, bisa dijalankan dengan baik. Memang bisa menjalankan tanpa itu, misalnya dengan dipaksa ketika dicuri orang misalnya. Nah, tapi itu kan merugikan. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan materi pada siang hari ini adalah keinginan kita semuanya. Tentu kita semuanya ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa masuk surganya Allah, cara yang terbaik adalah kita memiliki kunci daripada surga itu. Nah, kira-kira apa ya kunci surga itu? Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, "Ma radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah." Man sapa wonge radiya ridho billah dumateng Gusti Allah robba sebagai Tuhannya, dados pangerane, wabil Islam kelawan Islam dados agama, dinan agama, wabi Muhammadin kalian Muhammad ya nabiyan wa rasulan sebagai nabi dan rasulnya, wajib baginya lahul jannah, baginya surga. Hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya kunci daripada surga itu ada 3. Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka wajib bagi dirinya masuk surga. Ini bukan berita hoax, ini bukan omongan hoax, tapi ini adalah hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat oleh Imam Muslim. Tentu saja ini terjamin kebenarannya. Jadi ketika kita punya 3 kunci ini, maka insya Allah kita ini diwajibkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semuanya ingin seperti itu? Maka mari kita miliki 3 kunci ini. Yang pertama, penjelasannya para jamaah yang dirahmati Allah, kunci surga yang pertama itu adalah ketika kita ikhlas, ketika kita ridho Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita semuanya sudah berjanji, berikrar kalau Allah itu memang Tuhan kita. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah sebuah pernyataan, ikrar, janji, sumpah bahwa kita mempertuhankan hanya Allah saja Tuhan kita. Allah adalah Rabb kita. Allah itu adalah ilah kita, sesembahan kita. Allah itu adalah al-Malik kita. Karenanya itu konsekuensi logisnya adalah ketika kita ini menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita pun meyakini bahwa satu-satunya pencipta kita yang memberikan rezeki kepada kita, yang mematikan kita, menghidupkan kita hanya Allah. Kita ridho dengan demikian itu. Demikian pula ketika kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya kita ridho bahwa Allah itu adalah al-Malik kita, raja kita. Apapun aturan yang dibuat oleh raja kita, kita dengan sukarela melakukannya. Ketika kita sudah berikrar bahwa Allah itu adalah ilah kita, sesembahan kita, maka kita pun dalam praktek keseharian kita, sembahan satu-satunya kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah agar kita hanya menyembah kepada Allah, itu kita lakukan. Salat 5 waktu kita lakukan, baca Al-Quran kita lakukan, semuanya adalah dalam rangka kita menjadikan bahwa Allah itu betul ilah atau sesembahan kita. Jadi ini para jemaah yang dirahmati Allah, pengertian bahwa sesungguhnya orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, itu maknanya bahwa sesungguhnya kita ini dengan tulus ikhlas ya menjadikan Allah sesembahan kita, meyakini bahwa Allah itulah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mematikan kita, menghidupkan kita, kita meyakini demikian ini. Apapun yang menjadi perintah Allah, kita taati dengan penuh keikhlasan. Apapun resiko dari setiap apa yang kita lakukan, itu semuanya adalah dalam rangka membuktikan bahwa kita betul-betul ridho Allah sebagai Rabb kita. Ini yang pertama. Jadi kunci yang pertama adalah ketika kita ya, ridho Allah sebagai Rabb kita.
Yang kedua, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kunci yang kedua agar kita ini bisa mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Islam sebagai agama kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang syamil mutakamil, lengkap sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ini ayat yang terakhir turun. Itu menjadi jaminan kesempurnaan Islam, kesempurnaan nikmat Allah berupa Islam yang diberikan kepada kita. Jadi dengan demikian, kalau kita kemudian ridho Islam menjadi agama, itu bahkan tidak sekedar ridho, kita ini menjadi cinta kepada Islam, kita bangga kepada Islam, maka ketika Islam itu dinodai, maka ada perasaan tidak enak pada diri kita, ada muncul pembelaan, perjuangan dari diri kita untuk membela Islam itu. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan Islam itu ridho untuk diri kita. Jadi ketika kita sudah merasakan yang demikian, apatah lagi Islam itu adalah secara legal formal, itu adalah agama satu-satunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran pada ayat yang ke-19, Inna dina indallahil Islam, sungguhnya di sisi Allah agama sisi Allah itu hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Bahkan di ayat 85 surat Al-Imran lebih tegas lagi. Kalau kita mencari agama selain Islam, maka agama itu pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, ia tidak akan diterima dan di akhirat kelak ia termasuk orang yang rugi. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kunci yang kedua harus kita pegang, harus kita miliki, yaitu kecintaan, kebahagiaan, ya kebanggaan kita kepada Islam. Dengan kemudian ketika ada persoalan terhadap Islam, kita punya semacam semangat, ya, punya semacam kecemburuan terhadap Islam yang dalam ketika Islam itu dipermasalahkan. Ada perasaan pembelaan yang luar biasa sebagai bukti bahwa kita ridho Islam sebagai agama kita, dan kita cinta dan bahkan bangga dengan Islam yang syamil mutakamil tadi. Kunci yang terakhir, yang ketiga, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, agar kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kunci yang ketiga harus kita pegang, harus kita miliki, yaitu menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Bukankah para jamaah kita sudah berjanji, berikrar, bersumpah di dalam syahadatain, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya adalah kita dengan ikhlas, tulus ikhlas menyatakan, berikrar bahwa Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah, karenanya apapun yang diajarkan oleh utusan kita, kita ittiba kepadanya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam ibadah kita ngikut Rasulullah, di dalam muamalah kita ikut Rasulullah, di dalam akhlak misalnya, itu pun kita tetap mengikut akhlaknya Rasulullah SAW. Itulah bukti bahwa kita ini ridho Rasul Muhammad itu sebagai nabi dan rasul kita. Apatah lagi kemudian Allah menjamin bahwa Muhammad itu adalah betul-betul sebuah teladan yang luar biasa. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, mari kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan bahwa idola kita itu bukan artis A, artis B dan seterusnya, tetapi yang harus kita idolakan harusnya adalah Muhammad Rasulullah, para sahabat, ya, para tabiin, para tabiin, para ulama, itulah idola kita. Bukan artis atau siapapun yang belum tentu mereka memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ketika kita ridho dengan Muhammad sebagai nabi dan Muhammad sebagai rasul kita, artinya kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam semua perbuatan dan amal-amal kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memegang 3 kunci ini, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman,
maradiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Kelezatan iman, manisnya iman dirasakan oleh orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, ya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita di dalam mengikuti setiap kegiatan ini termasuk kajian virtual Ramadan ini menjadikan diri kita, keluarga kita, rumah sakit kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.